aplikasi Node.js yang kita buat masih sangat sederhana, aplikasi pengelolaan data user. Datanya pun masih ditulis di dalam programnya, tapi nanti data model ini akan kita embed dari database. Sebelum saya membahas tentang database, alangkah baiknya kita memahami dulu cara kerja dari controller dan views. Bagaimana membuat views, render data di dalam template, tentu datanya itu dikirimkan langsung melalui controller. Jadi kalau kalian buka aplikasinya lagi, aplikasi NodeExpress, di bagian sebelumnya saya sudah punya satu controller namanya user.js yang saya simpan di dalam folder, di mana controller ini merupakan tempat semua logika program disimpan. Tidak hanya itu, kalian dapat mengatur data, terus kelola hasil request responnya, dan lain sebagainya. Tapi yang kita lakukan di sini masih sangat sederhana. Saya hanya memberikan data respon dalam bentuk JSON. Jadi kalau saya akses /user, berikut ini adalah data JSON-nya. Data JSON yang sudah saya tentukan di awal. Karena kita sudah install template engine IJS dan sudah berhasil merender dua halaman statik seperti yang kalian lihat di layar, ada halaman about dan ada halaman home. Bagaimana kalau hari ini data objek user yang saya buat, saya mau render satu persatu ke dalam template sebagai halaman user. Teman-teman boleh buka website ijs.co. Ada beberapa yang perlu kamu pelajari terkait template engine IJS. Salah satunya adalah merender data ke dalam template. Berarti yang saya lakukan pada saat saya mengakses URL/user, saya mau merespon atau rendering template yang saya simpan di dalam folder pages. Di dalam folder pages ada folder user. Di dalam folder user ada file index IJS. Siapkan dulu templatenya. Di sini saya sudah menyiapkan struktur untuk halaman user. Untuk teman-teman silakan buat folder user yang disimpan di dalam folder pages-nya. Nanti folder user ini akan berisi template untuk data usernya seperti halaman index, halaman tambah data, halaman update, dan untuk halaman-halaman terkait data usernya. Untuk yang pertama, saya buat halaman index sebagai halaman untuk menampilkan daftar usernya. Nanti kita akan tampilkan di dalam struktur list HTML. Saya render datanya secara keseluruhan. Untuk susunan HTML-nya, saya samakan saja formatnya dengan halaman index home. Jadi kalian boleh copy lalu simpan di dalam index user. Tinggal kalian ubah saja title-nya jadi user, judul halamannya daftar user, bagian navbar dan bagian footer akan tetap ada. Berarti kita copy include-nya, kita paste di sini. Karena dua bagian tersebut akan selalu ada di setiap halaman. Kemudian kalian buat daftar list HTML seperti biasa, pakai sintak ULLI. Di sini saya mau melakukan list rendering berdasarkan data user yang berhasil kita kirimkan. Berarti pada saat kita mengakses function index, yang kita lakukan adalah merespon lalu lakukan rendering seperti yang dilakukan di halaman home. Jadi respon render pages folder user index. Jadi saya tulis di sini pages folder user /index. Lalu pisahkan dengan koma, pasang parameter yang kedua untuk datanya. Data yang mau kita bawa. Bentuknya itu objek seperti yang sudah kalian pelajari. Yang akan kita kirimkan adalah data user, titik 2 user. Nanti nama kata kunci ini akan menjadi variabel di dalam template. Namanya bebas, saya kasih nama user, value-nya dari objek user. Nanti
objek user ini kita buatkan model, karena kita belum masuk ke dalam database, jadi saya buat datanya seperti ini dulu. Yang penting kalian sudah memahami konsep dari controller itu bekerja. Sampai di sini kita sudah berhasil. Cuma kalau kalian ingin singkat penulisannya menjadi seperti ini juga boleh. Tapi syaratnya nama key dan nama value-nya harus sama. Dengan begitu kita bisa singkat seperti ini. Ini adalah sintak modern dari JavaScript-nya. Seharusnya teman-teman sudah belajar tentang ES6. Sekarang tugas kita adalah mencetak data usernya. Karena datanya dalam bentuk array in object, makanya saya harus melakukan iterasi. Berarti nanti di dalam list ini akan ada nama-nama user yang sudah berhasil dirender. Kalau kamu buka website ijs.co-nya, di bagian paling bawah kalian bisa mencari tentang metode for each. Tentu metode for each ini metode JavaScript. Untuk menjalankan perintah ini, kalian harus menuliskan pembuka penutup dari IJS-nya. Pakai kurung siku persen kurung siku. Berarti sebelum LI, kita bisa tulis kurung siku persen kurung siku. Kita akan lakukan iterasi data user dot for each. Metode for each ini untuk melakukan perulangan ketika data user di looping satu persatu, dan jika berhasil jalankan function berikut ini. Perhatikan penulisannya, kita buka dulu lalu ditutup di akhir. Jadi kalian di sini tutup dan di sini penutup. Saya akan menuliskan function biasa seperti yang ada di dalam contohnya. Nanti setiap data yang berhasil diiterasi akan selalu disimpan ke dalam nama parameter functionnya. Katakanlah namanya user yang bentuknya singular. Setelah itu baru kalian bisa cetak. Untuk mencetaknya pakai tanda pembuka IJS-nya, lalu kita cetak langsung di sini user.name. Penulisannya pakai tanda sama dengan seperti penulisan echo di dalam PHP. Tentu nama usernya kita simpan di dalam list HTML-nya, pembuka dan penutup. Jadi mirip seperti penulisan PHP. Kalian boleh simpan, kita refresh halamannya. Ada pesan error, kita mundur satu folder, baru bisa masuk ke folder components. Kita reload. Berikut ini adalah hasil data usernya. Untuk LI yang bawah, kalian hapus. Ini kurang slash, jadi pembuka LI, penutup LI. Hasilnya seperti ini. Dengan kata lain, keyword user ini merupakan baris datanya. Baris 1 dicetak, terus di looping lagi ke baris berikutnya sampai baris data objek usernya habis. Lalu dari objek baris tersebut kalian harus spesifik mau menampilkan data kolom yang mana, karena data user itu terdiri dari ID, nama, sama email. Yang saya butuhkan hanya mencetak namanya saja. Kalau kamu mau mencetak emailnya, berarti kamu tulis user.email. Nanti emailnya akan dirender. Begitupun kalau kamu menuliskan user.id.